وبركاته. حمدا شكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak dan Ibu, adik-adik peserta pesantren Ramadan, seluruh jemaah Masjid Raya Andalas yang saya muliakan, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bangun. Banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun-bangun lagi. Tapi banyak juga orang yang bangun tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid melaksanakan sholat subuh. Tapi alhamdulillah kita pada subuh hari ini sudah bangun dan digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, amanah yang diberikan kepada kami subuh ini bahasan kita tentang adab muamalah dengan sesama manusia. Terus terang ini adalah tema yang besar, karena sebagian besar dari ajaran Islam itu mengatur setidaknya dua hal. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam hal muamalah, tentu aturan ini terkait dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kalau berbicara tentang adab, tentu banyak sekali adab-adab yang terkait. Untuk subuh ini kita batasi pada adab berbicara. Kita lihat dari tuntunan Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu, setidaknya Al-Quran berbicara tentang adab berbicara dengan orang lain dalam bentuk perkataan. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita baca di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53. Kata Allah, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi di sini ayatnya bicara tentang perintah untuk mengatakan, mengucapkan perkataan yang baik. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan ahsan. Ahsan ini Bapak Ibu sama dengan hasanah, sesuatu yang baik. Maknanya adalah sesuatu yang menyenangkan hati atau sesuatu yang membahagiakan. Makanya ketika kita berdoa, doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ada hasanahnya. Apa makna hasanah ini? Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia. Artinya apa? Artinya kehidupan yang menyenangkan di dunia, kehidupan yang membahagiakan di dunia. Kalau dibawakan kepada perkataan,
maka perkataan itu adalah perkataan yang menyenangkan orang lain, yang membahagiakan orang lain. Jangan sampai perkataan itu mengundang permusuhan. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan itu menyinggung perasaan orang lain. Selain itu Bapak Ibu kaum muslimin, kata qaulan ahsan ini itu adalah isim tafdil yang menggambarkan sesuatu yang lebih. Kalau ada perkataan yang baik, maka yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang lebih baik. Makanya ayat ini, kata Buya Hamka, itu adalah perintah bagi kita, anjuran untuk memilih kata atau kalimat yang paling tepat, yang paling baik di antara kalimat-kalimat yang ada. Andai saja kita menyuruh anak sekolah misalnya, atau menyuruh anak bangun, nak bangun. Itu mungkin sudah perkataan yang baik. Ketimbang, mohon maaf, bahasa oi jago. Membangunkan juga, maksudnya sama, tapi caranya berbeda. Nak, bangunlah. Nak, jagolah, nak, lah subuh, sahur awalai. Akan lebih baik ketika kita mahari-arya. Inyo jago juo, tapi perasaannya gak kanai. Kemudian Bapak Ibu, perkataan itu yang baik itu adalah perkataan yang menyejukkan hati. Perkataan yang menenteramkan jiwa, lama didanga, sopan santun, kemudian nampak keramah tamahan, nampak kasih sayang awak ke orang lain ketika kalimat-kalimat itu kita ucapkan kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin, itu yang pertama. Ahsana qaul. Ahsanul qaul. Perkataan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ada di dalam Al-Quran disebut dengan qaulan ma'ruf. Ini kita lihat salah satunya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf ini hampir sama maknanya dengan hasan tadi. Artinya baik juga, tapi ada perbedaan penekanan makna pada ma'ruf ini. Sama halnya dengan amar ma'ruf, nahi munkar. Perintah kepada, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Nahi munkar, larangan kepada dari yang munkar. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan qaulan ma'rufa? Perkataan yang baik ini, ma'ruf itu adalah sesuatu yang dinilai baik oleh agama, kemudian dinilai baik oleh tradisi kita, kemudian dinilai baik oleh akal kita. Jadi bersatu dia antara agama, tradisi, dan rasio atau pemikiran kita. Misalnya Bapak Ibu, di Minangkabau ada kato mendaki, kato menurun, kato mendata, kato malerang, kato nan ampe. Nah ini di dalam tradisi kita itu baik. Bagaimana menurut Islam juga baik. Bagaimana menurut akal kita juga baik.
Tapi untuk tradisi, iko berbeda Bapak Ibu. Mungkin di satu tradisi lain itu elok, tapi di tempat lain tidak elok. Tidak tuju orang mendengarnya. Mau dulu ketika KKN tahun 2000 sampai di Solo, itu kebanyakan jo mama panggilannya waang saja. Dia awak tuh kasar, menyalahi adat istiadat, adab di dalam berbicara. Tapi dia orang tuh lah biasa. Mungkin saja waang itu adalah penghormatan kepada yang tua. Kalau di barat Bapak Ibu, anak tuh main bawa paknya, jo nama paknya saja. Tapi ndak ada orang itu dah. Tapi kalau dewa sempat anak kau main bawa pak jo namanya, itu kurang aja. Jadi ukurannya adalah ukuran tradisi kita. Kalau tradisi kita mengatakan itu baik, maka dia masuk dalam perkataan yang ma'ruf. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, qaulan ma'ruf ini dekat dengan kata arif, arafa. Ya, asal katanya sama. Arif di dalam kita adalah sesuatu yang bijaksana. Perkataan yang sangat bijaksana. Ya. Yang tentunya akan membuat orang yang mengucapkan itu berpikir jernih. Ya. Bapak Ibu, karena waktunya singkat, ada 4 bahasan, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah qaulan sadida. Perkataan yang tegas atau perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Apa maksudnya perkataan yang benar Bapak Ibu? Pertama maknanya adalah perkataan nan sesuai dengan hati, ya, dan apa yang kita ucapkan. Bukan perkataan yang bohong. Yang bohong itu pasti tidak sesuai apa nan awak ucapkan dengan apa nan di dalam hati awak. Awak tahu awak itu. Nah, ini adab kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, qaulan sadid ini juga diartikan dengan istiqamah, ya. Istiqamah. Sesuatu yang teratur. Jadi nak meloncek-loncek. Kadang-kadang sebagai guru misalnya mengajarkan anak-anaknya, carito kini kita belajar Pancasila. Oh, 5 minit kemudian laba tukar pulau jo bahasa Indonesia. 4 minit kemudian laba tukar pulau jo sejarah. Nah, ini tidak tertib. Kalau bahasa Indonesia saja dulu. Habiskan waktunya. Nanti baru cerita tentang Pancasila dan seterusnya. Nah, kadang-kadang meloncek. Kemudian Bapak Ibu, kata Buya Hamka, qaulan sadida ini itu terkait erat dengan adat di Minangkabau. Bak kecek orang tua dulu, mengango dulu sebelum mengecek. Itu maknanya apa? Berpikir kita dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Agar yang kita ucapkan itu benar. Sesuai dengan qaulan sadida itu tadi. Kemudian Hamka juga menyebutkan bahwa qaulan sadida itu akan keluar, karenanya dari hati tadi Bapak Ibu, akan keluar dari lisan-lisan orang yang hatinya bersih. Jadi ada orang yang ngecehan Bapak Ibu, ambo ko mulut sekasa, tapi hati elok. Nggak ada gitu. Nggak ada gitu Bapak Ibu. Karena hati ini menggambarkan apa yang keluar. Yang keluar itu menunjukkan apa yang ada di dalam.
Kalau kasar keceknya, ragu bahwa hatinya kasar pula. Tapi kalau elok keceknya, ada kemungkinan hatinya itu sangat baik. Ya, yang batin, yang zahir menunjukkan yang batin. Yang terakhir Bapak Ibu, ada di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kita baca di dalam surah Thaha ayat yang ke-44. Wa qula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, ayat ini berkaitan dengan perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk datang menghadap Fir'aun. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, keduanya harus mengucapkan perkataan yang lembut, nan lunak, ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun itu ingat dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangankan kita berhadapan dengan orang biasa sesama kita, anak dengan orang tua. Ini Musa, rakyat jelata ketika itu berhadapan dengan penguasa wilayah yang bernama Fir'aun. Ini maknanya adalah di dalam mengecek itu Bapak Ibu, kasia pun termasuk kepada orang nan bakuaso, hati-hati ya wak mengecek. Kemudian lemah lembut itu maknanya adalah tidak meninggikan suara. Ada orang, wah suaranya maninggi seh. Ditanya awak sia. Sedang Musa saja seorang nabi, dia mengucapkan perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Ini juga berlaku kepada dalam keseharian kita. Dengan siapapun, perlu kita ingat ada perkataan yang lebih baik, ada perkataan yang sesuai dengan akal pikiran kita, ada perkataan yang sesuai dengan tradisi, ada perkataan yang lemah lembut yang kita perlu perhatikan dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Itu saja ceramah subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan menjalankan puasa dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.